Setelah nonton video ini, kalian akan tahu bagaimana perjalanan Arda Güler dari seorang ballboy di klub Turki sampai menjadi bintang di Real Madrid. Arda Güler telah dengan mudah menjadi salah satu bintang sepak bola terbaik dalam generasi mendatang ini. Dengan pressingnya yang luar biasa, kemampuan teknisnya yang hebat, dan kaki kiri andalannya, ia memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain kunci bagi Real Madrid dan tim nasional Turki, mungkin untuk 10 hingga 15 tahun ke depan. Tapi bagaimana Arda Güler bisa mencapai titik kesuksesan ini, di mana dia telah menjadi salah satu nama yang sering dibicarakan dalam sepak bola, padahal dia masih remaja. Nah, mari kita lihat perjalanan Arda Güler menuju kesuksesan. Oke, jadi Arda Güler lahir tanggal 25 Februari tahun 2005 di ibu kota Turki, Ankara. Nah, dari kecil keluarga Arda Güler ini udah gila banget sama sepak bola. Nah, saking gilanya Arda udah dilatih pakai kaki kirinya sejak pertama kali main bola. Padahal aslinya kaki kiri bukan kaki dominan Arda. Nah, jadi ceritanya waktu Arda masih balita, ayahnya punya cara unik buat ngajarin dia main bola. Nah, ayahnya sering naruh bola di depan Arda buat ditendang, tapi ada syaratnya, yaitu cuma boleh pakai kaki kiri. Hah? Kok cuma boleh pakai kaki kiri? Nah, ternyata alasannya ya karena di keluarga Güler nggak ada yang kidal, dan ayahnya pengen Arda jadi pemain kidal. Agak aneh sih, tapi ya ternyata beneran manjur. Nah, hasilnya Arda udah kelihatan jago banget main bola dari kecil. Sampai-sampai pas dia udah umur 9 tahun, dia udah gabung ke akademi klub asal Ankara, yaitu Gençler Birliği. Gençler Birliği. Nah itu, aku nggak tahu cara ngucapinnya, intinya akademi di Ankara lah. Tapi yang pasti Arda ini keren banget di akademi. Nah, sampai dia langsung main di kelompok umur yang di atasnya. Nah, kebanyakan pemain bola profesional emang sering juga sih main di kelompok umur di atasnya pas masih muda. Nah, selama di akademi ini, Arda udah jadi bintang di antara teman-temannya. Bahkan dia jadi terkenal di tim senior juga. Ada kejadian lucu di tahun 2018. Dia dapat tugas jadi ballboy waktu itu. Di menit-menit terakhir, timnya kena penalti. Arda yang lagi di belakang gawang kayak ngerasa tahu bakal kemana tendangan itu. Jadi dia langsung aja tuh teriak, "Kanan om!" Dan benar aja, kiper ngikutin sarannya dan berhasil nepis tendangan penalti itu. Hal itu pun membuat Arda jadi pahlawan malam itu, walaupun cuma jadi ballboy. Nah, singkat cerita, suatu hari ada pertandingan remaja, di mana Arda Güler lagi main waktu itu. Dan ada pencari bakat dari Fenerbahce yang nonton. Nah, pencari bakat ini langsung terpukau banget sama kemampuan Arda yang keren banget dalam menguasai bola. Nah, saking terpesonanya, dia langsung telepon presiden klub dan bilang, "Kita harus rekrut bocah ini sekarang juga." Dia bahkan bisa jadi starter di Fenerbahce meski masih umur 15 tahun. Tapi presiden klub itu cuma ketawa aja sih dan ngira si pencari bakat ini lagi bercanda. Tapi ternyata si pencari bakat ini nggak bercanda sama sekali. Dia beneran serius. Dia akhirnya memutuskan buat bikin kompilasi video momen terbaik dari Arda Güler dan masukinnya ke dalam DVD. Lalu dia suruh sopir presiden klub buat kasih lihat video itu ke bosnya. Nah, setelah presiden klub itu lihat videonya, akhirnya dia paham kenapa si pencari bakat ini ngotot banget buat masukin Arda Güler ke Fenerbahce. Dan langsung merekrut Arda Güler ke Fenerbahce pada tahun 2019. Arda yang waktu itu baru 15 tahun langsung dimasukin ke tim U19. Meskipun lawannya jauh lebih tua, dia tetap tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan bikin 7 assist dalam 22 pertandingan. Gara-gara performanya yang gila ini, dia dikasih kontrak profesional pertamanya pada Januari 2021. Gak lama setelah itu, pelatih Fenerbahce waktu itu yaitu Vitor Pereira memasukkan Arda Güler ke latihan tim utama dan bilang kalau dia belum pernah lihat pemain muda dengan level kayak Arda selama karirnya. Meskipun dia udah kerja di Akademi FC Porto selama bertahun-tahun. Nah, debut tim senior Arda datang di musim 2021-2022 di babak playoff Liga Eropa. Dan beberapa hari kemudian dia juga tampil di pertandingan Super League pertamanya. Walaupun cuma main sisa 3 menit lagi sih, tapi dia langsung dapat nyetak assist. Nah, sepanjang sisa musim 2021-2022 dia mulai sering main, bahkan beberapa kali menggantikan idolanya sendiri, yaitu Mesut Ozil. Nah, Arda dianggap sebagai versi lebih muda dan berpotensi lebih baik dari Ozil.
yang pada saat itu udah mulai menua dan cuma tinggal nunggu waktu aja sih sebelum Arda benar-benar menggantikan posisinya. Pada Maret 2022 jadi momen bersejarah buat Arda karena dia menjadi pencetak gol termuda buat Fenerbahce di Super League di usianya yang baru 17 tahun. Dan pada Mei 2022 dia udah mencetak 3 gol dan bikin 3 assist dalam waktu bermain yang cuma 255 menit di tim senior. Nah di Super League U19 dia juga nyetak 4 gol dan bikin 6 assist dalam 8 pertandingan aja. Nah memasuki musim 2022-2023 Arda udah resmi jadi pemain tim senior Fenerbahce karena Ozil memutuskan pensiun waktu itu. Dia juga dikasih nomor punggung 10, nomor yang dipakai beberapa legenda klub sebelumnya. Tapi setelah Fenerbahce merekrut pelatih baru yaitu Jorge Jesus, awalnya nggak terlalu ngasih banyak menit bermain buat Arda. Tapi meski begitu, setiap kali Arda dapat kesempatan, dia selalu tampil luar biasa. Nah di pertandingan pertamanya musim itu, dia masuk dari bangku cadangan dan langsung nyetak gol. Cuma dalam waktu 2 menit, dengan sisa waktu main masih 21 menit. Terus di babak grup Liga Eropa, Fenerbahce butuh kemenangan lawan Dinamo Kiev buat amankan posisi teratas. Dan Arda ya nggak mengecewakan gitu. Dia nyetak gol pembuka dengan chip cantik yang melewatin pertahanan lawan dan juga berkontribusi pada gol lainnya untuk memastikan kemenangan 2-0. Nah setelah pertandingan ini, media mulai heboh dan banyak yang bilang kalau Arda ini cuma muncul sekali dalam 100 tahun. Performanya yang impresif di Fenerbahce juga akhirnya bikin dia dipanggil ke tim nasional Turki. Meski Arda Güler udah tampil keren di Super League selama musim 2022-2023, dia malah tampil lebih gemilang lagi di Piala Turki. Dia ngasih assist penting di babak 16 besar, nyetak gol di perempat final, dan bahkan berperan besar di semifinal dengan bantuin terciptanya gol pembuka buat Fenerbahce. Pas di final, Arda yang baru 18 tahun benar-benar gila sih. Dia bikin 8 peluang gol dalam satu pertandingan, dan juga ngasih assist buat gol pembuka yang bantu Fenerbahce menang 2-0. Nggak heran sih kalau dia dapat gelar Man of the Match juga di pertandingan itu. Nah setelah final ini, rumor langsung beredar kalau klub-klub besar asal Eropa ngincar Arda Güler. Fenerbahce sebenarnya pengen banget mempertahankan Arda Güler, tapi dengan klausul pelepasan yang cuma 17,5 juta euro, klub manapun bisa langsung rekrut Arda Güler sih. Dia sempat dikaitin sama Barcelona dan AC Milan, tapi akhirnya di awal Juli dia malah tanda tangan kontrak 6 tahun dengan Real Madrid. Nah banyak dari fans Real Madrid yang ngelihat kalau Arda Güler sebagai prospek yang sangat menjanjikan. Nah Arda Güler ini direkrut buat langsung main di tim utama, meskipun dia masih muda banget. Madrid dapetin dia cuma dengan 20 juta euro. Angka yang cukup banyak sih buat seorang remaja. Tapi bisa jadi tawaran yang sangat menguntungkan kalau Arda beneran bersinar dan mencapai potensinya. Nah bakal seru banget sih ngelihat gimana performa Arda Güler di musim yang akan datang. Tapi dengan arah yang dia tuju sekarang, kayaknya nggak bakal ada masalah sih buat dia.